Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM 118206050. Perkenalkan, nama saya Ismi Ayu Wulandari dengan NIM 11820600051. Perkenalkan, nama saya Jessi Mustika Purnama dengan NIM 11820600054. Saya Lia Sania Nurhaulia dengan NIM 11820600059. Perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah dengan NIM 11820600062. Di sini saya akan melakukan uji karbohidrat Yang terdapat dalam bahan makanan Menggunakan uji iodin atau uji iodium. Akan melakukan uji coba yang kebetulan kebagian bagian kacang panjang sama pisang. Nah, di sini saya akan menguji buah pisang dan kacang panjang dengan meneteskan betadin. Teteskan saja secukupnya, antara 1 sampai 4 tetes. Melihat dari hasil akhir menunjukkan bahwasannya pada pisang mengalami perubahan warna dan pada kacang hijau tidak, dan hal itu pun menunjukkan bahwasannya pisang mengandung karbohidrat sedangkan kacang panjang tidak. Saya menggunakan bahan di sini. Yang pertama ada apel, buah apel, lalu ada buah semangka, lalu yang ketiga ada mentega. Tidak lupa untuk menguji karbohidrat ini menggunakan povidone iodin. Ada tusuk gigi dan alatnya cukup membutuhkan sendok, lalu sediakan beberapa piring kecil atau pisin, dan tidak lupa untuk menggunakan pisau. Bagaimanakah prosesnya? Prosesnya adalah kita harus memotong-motong terlebih dahulu buah apel, kemudian juga semangkanya kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Menggunakan povidone iodin, teteskan beberapa tetes saja, 3-4 tetes pada bahan makanan yang tadi. Cukup. Ini pada apel, pada semangka 4, lalu pada mentega. Jika sudah, kita ratakan dengan tusuk gigi dan tunggu povidone iodin ini, iodinnya supaya bercampur dengan bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Diamkan selama 5 menit.
Alhamdulillah setelah melakukan percobaan 5 menit tadi kurang lebih menghasilkan perubahan tetapi tidak terlalu signifikan pada buah semangka. Tidak terlihat perubahan warna menjadi biru atau keunguan pada buah apel. Juga tidak terlihat perubahan warna ungu atau kebiruan, apalagi mentega. Tidak terlihat sama sekali perubahan warnanya, hanya berubah menjadi agak coklat sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat mungkin ya, atau gula yang ada di buah apel dan semangka ini bukan termasuk golongan polisakarida, yaitu fruktosa, yang dimana fruktosa ini tergolong ke dalam monosakarida. Kalau margarin ini dia tidak menunjukkan perubahan warna karena margarin atau mentega ini termasuk ke dalam lemak. Bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini sangat sederhana, yaitu sepotong roti non gandum, kentang yang sudah diiris, dan nasi putih secukupnya. Tidak lupa betadin untuk menguji kandungan karbohidrat yang ada di dalam bahan makanan yang telah disediakan. Selanjutnya, kita tetesi bahan makanan yang telah disediakan dengan menggunakan betadin, dimulai dari roti. Selanjutnya pada kentang, dan yang terakhir pada nasi putih. Setelah ditetesi, kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit dan amati perubahan yang terjadi pada bahan makanan yang telah ditetesi oleh betadin tersebut. Dapat kita lihat terdapat perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi oleh betadin, baik roti, kentang, hingga nasi putih. Ketiganya mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Artinya, ketiga bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat di dalamnya. Di sini bahannya itu ada roti gandum, nasi merah, gula putih, dan povidone iodin. Alatnya itu ada 3 piring kecil atau pisin dan 1 sendok. Potong roti menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian masukkan nasi merah ke dalam pisin. Dan juga masukkan gula putih ke dalam pisin. Setelah itu tetesi dengan betadin sebanyak 3-4 tetes. Lalu amatilah perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan tersebut. Alhamdulillah, setelah 5 menit kita bisa melihat hasil percobaan tadi. Bisa kita lihat pada nasi merah terdapat perubahan warna menjadi lebih keunguan, biru keunguan. Ini menunjukkan bahwa pada nasi merah terdapat kandungan karbohidrat. Sama seperti pada nasi merah, roti gandum juga mengalami perubahan warna menjadi lebih ungu kehitaman. Ini menunjukkan pada roti ini juga mengandung karbohidrat. Namun pada gula pasir ini tidak memiliki perubahan warna, sehingga ini tidak termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Menguji kandungan karbohidrat dengan bahan buncis rebus, telur rebus, dan gula merah menggunakan uji iodium. Kita lihat, teteskan 3 atau 4. Setelah itu kita lihat perubahan apa yang terjadi.
wanna be your girl. Just give me some time, I'll be right. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dan pembahasan bagaimana praktikum yang dilakukan pada 14 bahan uji makanan untuk mengetes karbohidrat dengan menggunakan uji iodium. Di sini terdapat tabel. Yang pertama terdapat pisang Bangkaulu dengan perubahan warna ungu kebiruan. Lalu yang kedua, mentega tidak terjadi perubahan warna. Yang ketiga, gula putih terdapat perubahan warna menjadi coklat. Gula merah berubah menjadi warna coklat. Lalu selanjutnya nasi putih dan nasi merah terdapat perubahan warna menjadi warna ungu atau kebiruan, menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Kemudian pada apel dan semangka terjadi perubahan warna, yaitu berwarna coklat kemerahan. Kemudian nomor 9, kentang terdapat perubahan warna menjadi warna biru keunguan. Kemudian selanjutnya roti gandum dan roti non gandum ternyata terjadi perubahan warna juga menjadi warna ungu atau biru dengan warna yang sangat signifikan. Kemudian selanjutnya buncis rebus juga terdapat perubahan warna, tetapi hanya pada ujung-ujung batang buncisnya ini. Jadi terlihat perubahan warnanya hanya di ujung-ujungnya, yaitu berwarna ungu atau kebiruan. Lalu kacang panjang dan putih telur yang direbus tidak menunjukkan adanya perubahan warna sama sekali. Mengacu pada Winarno dalam bukunya pada tahun 2004, didapatkan bahwa pati akan merefleksikan warna biru bila berupa polimer glukosa yang lebih besar dari 20. Ini artinya adalah menunjukkan golongan karbohidrat yang sangat kompleks, yaitu polisakarida. Misalnya molekul amilosa tadi. Nah, kemudian bila polimernya kurang dari 20 seperti amilopektin, maka akan dihasilkan warna merah. Sedangkan dextrin dengan polimer 6, 7 atau 8 akan membentuk warna coklat. Kemudian apabila tidak memberikan warna sama sekali, tidak memberikan perubahan warna, maka polimer ini lebih kecil dan bukan termasuk dari karbohidrat. Jadi kesimpulannya pada praktikum kali ini, uji iodin ini untuk mengidentifikasi karbohidrat di dalam bahan makanan biasanya akan mencirikan warna biru pada amilum serta warna merah kecoklatan pada amilopektin. Jadi yang dari 14 bahan makanan yang kami uji ini, yang termasuk ke dalam karbohidrat golongan polisakarida atau amilum adalah roti gandum, roti non gandum, kentang, nasi putih, nasi merah, serta buncis rebus. Serta yang terakhir adalah yang termasuk ke dalam golongan karbohidrat amilopektin, yaitu ada apel, semangka, gula putih, dan gula merah sebagai perubahan warnanya yang berwarna merah kecoklatan. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.